Sadi, Bang Patul, kenalan dulu Bang. Perkenalkan, saya Muhammad Fatul Yadi. Bang Sadi, kenalan dulu lah Bang. Sini Bang, kenalan. Alah, itu Bang Sadi ya. Ren, kau lagi Ren. Halo, dengan saya Randy Gunawan. Halo, saya Ari. Coklat? Apa kau bilang coklat? Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk dari anormalisasi dan normalisasi pertama dari resi yang kami ambil, yaitu resi hotel. Dapat dilihat bahwa dalam bentuk anormalisasi itu masih berbentuk seperti resi yang dilihat pada tampilan ini, di mana data-datanya masih tidak dapat diidentifikasi bahwa apakah data itu masuk ke dalam basis data ataukah itu hanyalah data yang berbentuk statis yang ditampilkan di suatu halaman resi. Dapat lihat di sini kalau kita mau kita rubah dalam bentuk normal pertama, mungkin kita bisa ngambil seperti kode resi, tanggal check in check out, nama pelanggan, terus kamar dan lain sebagainya. Dan ya, ini adalah bentuk dari anormalisasinya. Kemudian untuk bentuk dari normalisasi pertama yang kami dapat yaitu seperti berikut, di mana dari data anormalisasi tadi dapat diperoleh data-data sebagai berikut, yaitu kode resi, tanggal check-in, tanggal check-out, nama pelanggan, nomor ruangan yang ditempati oleh pelanggan, terus ada nomor ruangan, tipe ruangan, lama tinggal, subtotal dari per kamar yang disewa, terus ada total dari keseluruhan kamar yang disewa. Baik, untuk penjelasan normal 2 dan 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang normalisasi 2 dan 3. Pada tab ini kita akan membuat tabel dan menentukan atribut apa saja yang akan kita gunakan. Selain itu, kita juga perlu menentukan primary key dari setiap atribut yang ada di dalam masing-masing tabel. Dapat kita lihat dari tabel transaksi, dapat kita gunakan kode resi sebagai primary key karena dalam tabel ini kode resi merupakan identitas yang harus ada dan menjadi pembeda dari setiap resi pada tabel resi. Dan di tabel pelanggan, ada nama pelanggan yang menjadi primary key karena nama pelanggan menjadi identitas dari tabel pelanggan yang harus ada. Dan di tabel ruangan, ada di nomor ruangan yang menjadi primary key karena nomor ruangan menjadi identitas untuk tabel ruangan untuk membedakan dari masing-masing ruangan. Kemudian kita akan masuk pada normalisasi 3. Kita akan menentukan foreign key di masing-masing tabelnya. Foreign key adalah data yang bertamu dan berada di tabel lain dan menjadi primary key di tabelnya. Jadi, foreign key dari masing-masing tabel adalah nama pelanggan dan nomor ruangan, karena kedua data tersebut merupakan primary key di tabel lain. Seperti data nama pelanggan berada di tabel pelanggan dan data nomor ruangan berada di tabel ruangan. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuat ERD dengan DB Design 4. Pada DB Design ini terdiri dari 3 tabel, yaitu pelanggan, transaksi, dan ruangan. Kemudian di dalam tabel pelanggan terdapat 2 atribut, yaitu nama pelanggan dan nomor ruangan ditempati. Kemudian pada tabel ruangan terdiri dari 4 atribut, yaitu nomor ruangan, tipe ruangan, lama tinggal, dan subtotal. Kemudian pada tabel transaksi terdiri dari 4 atribut, yaitu tanggal check-in, kode resi, tanggal check-out, nomor ruangan, nama pelanggan,
total dan subtotal. Relasi pelanggan ke transaksi adalah melakukan, atau bisa juga dibaca pelanggan melakukan transaksi dan transaksi dilakukan oleh pelanggan. Kemudian untuk relasi dari ruangan ke transaksi adalah disewa, atau bisa juga dibaca ruangan disewa transaksi dan transaksi menyewakan ruangan. Sedikit mengingatkan untuk primary untuk setiap tabel, yaitu pada tabel pelanggan primary key nya adalah nama pelanggan, pada tabel ruangan primary key nya adalah nomor ruangan, dan pada tabel transaksi primary key nya adalah kode resi. Sehingga DB design yang kami buat adalah seperti yang tertera di layar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembuatan ERD dengan Draw.io. Jadi dalam pembuatan Draw.io itu kita perlu beberapa sampel, karena sampel yang kita punya dalam bentuk resi, sehingga kita perlu menormalisasikan resi ini, karena resi adalah bentuk normalisasi dari ERD. Oke, jadi kita sudah melakukan beberapa tahap. Kita ingat kembali dari tahap awal, yaitu dari bentuk normalisasi kita buat normalisasi 1, yaitu pembuatan untuk atributnya. Kemudian setelah jadi, kita masuk ke tahap normalisasi 2, yaitu pembuatan entitas dan pengelompokan dari atribut yang ada. Kemudian untuk penentuan primary key itu terjadi di normalisasi 2. Untuk normalisasi 3 yaitu memasukkan FK atau foreign key di tabel yang memerlukan foreign key. Oke, kemudian setelah itu kita perlu yang namanya relasi, dan relasi itu kita buat ada di ERD pada DB Design 4, yaitu adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu ada melakukan dan disewakan, sehingga semua data yang kita perlukan sudah cukup. Kemudian mari kita buat ERD dengan Draw.io. Untuk pembuatan ERD dengan Draw.io itu pertama mari kita buka Draw.io nya, kemudian pilih create new design, diagram maksud saya, create new diagram. Kemudian tentukan mana yang kalian pakai. Di sini saya memilih blank diagram. Bisa klik 2 kali atau create di sini. Oke. Tahap saya itu yaitu pembuatan entitas. Seperti yang kita tahu, kita punya 3 entitas, jadi perlu kita tarik 3 persegi panjang, karena entitas adalah yang persegi panjang. Untuk relasi adalah yang belah ketupat atau diamond. Kemudian untuk atribut yaitu yang elips. Oke, jadi kita tarik persegi panjangnya, bisa kita duplikat atau kita tarik ulang. Kalau duplikat dengan Ctrl D, kemudian kita posisikan sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya kita beri nama masing-masing entitas yang ada. Entitas pertama yaitu pelanggan, entitas yang kedua yaitu ruangan, entitas yang ketiga yaitu transaksi. Oke, jadi ini adalah entitas yang kita miliki. Dan dari masing-masing entitas itu kan kita memiliki atribut. Itu bisa kita lihat pada normalisasi, atau bisa juga langsung kita lihat di DB Design. Oke, di sini saya memilih pada tabel pelanggan itu punya 2 atribut. Kemudian di ruangan ada 4 atribut.
Streetnya. Oh, never mind that. Listen, I didn't want to say. Kemudian di transaksi ada 7 atribut. Oke. Jadi bisa kita buat dulu untuk yang pertama, yaitu atribut kosong dulu tanpa isi. Oke, untuk pembuatan atribut itu kita bisa arahkan kursor kita ke arah samping atau pinggir dari setiap entitas yang ada seperti ini, sehingga muncul warna hijau. Bisa kita tarik ke arah panahnya, kemudian kita pilih yang bentuk elips. Kita perlu 2, jadi kita ulangi tab itu 2 kali. Streetnya. Kemudian rapikan sesuai keinginan kita, kan sudutnya atau bawahnya. Ini ada yang saya lupa, untuk kan ini anak panahnya harusnya kan kita kosong karena bukan dengan anak panah seperti ini. Bisa kita klik di sini, dan bagi teman-teman yang untuk tampilan ada yang hilang, yang untuk di kanan ini itu bisa ditampilkannya dengan Ctrl Shift P. Jadi nanti akan muncul di sini. Bisa kita klik pada arah panahnya yang kita inginkan. Kemudian di sini kita atur sesuai kebutuhan. Di sini karena ujungnya saya tidak ingin dibentuk apapun, jadi kita pakai 0. Oh, never mind that. Listen, I didn't want to say this in front of. Oke, jadinya masih kosong ya. Oke, untuk pelanggan sudah 2, di ruangan kita perlu 4, bisa kita ulangi tahap tadi. Oke, bisa dirapikan sesuai keinginan teman-teman. Kemudian di tabel transaksi ini ada 7, jadi bisa dibuat seefisien mungkin. Kenapa di tabel transaksi ini ada 7? Yaitu karena di sini dia membawa banyak foreign key dari tabel yang berelasi. Oke. Jika sudah dirapikan, tinggal kita masukkan saja untuk masing-masing. Bisa juga dengan pertama kita masukkan pada masing-masing primary key-nya. Misal untuk di tabel pelanggan kan di sini ada nama pelanggan sebagai primary. Di sini kita masukkan nama pelanggan. Untuk primary bisa kita beri underline. Juga kita beri warna yang berbeda, misalkan warna biru. Kemudian di tabel ruangan itu ada nomor ruangan sebagai primary key. Kita ulangi tahap tadi. Ruangan. Oh, never mind that. Listen, I didn't want to say this in front of Patrick. Oke, bisa kita blok. Kemudian seperti tadi kita beri underline, kemudian warna berubah jadi biru, tinggal kita apply. Kemudian di tabel transaksi, itu yaitu adalah tanggal check-in. Kode resi adalah primary-nya. Bisa kita ulangi tahap tadi, kita beri underline, kita warna berubah jadi biru sebagai pembeda. Tinggal kita apply. Oke. Untuk primary-nya udah jadi, selanjutnya tinggal kita masukkan pada masing-masing atribut. Bisa kita sesuaikan seperti yang ada di DB Design atau normalisasi tadi. Oke, karena tahap ini terlalu lama akan saya skip hingga hasilnya jadi.
selanjutnya yaitu pada tahap pembuatan relasi. SpongeBob! Pada tahap pembuatan relasi di sini I didn't want to say this in front of Patrick. kita perlu melihat pada bagian DB design, karena pada tahap DB design disitulah kita membuat relasinya. Oke, untuk relasi antara pelanggan dan transaksi, yaitu caranya dengan mirip seperti pembuatan atribut, hanya saja kita memilih yang bentuk diamond atau blok 4 ini. Kita klik, kemudian kita tarik ke arah samping, hanya bedanya kita tidak menentukan kotak, tapi yang kita buat adalah dengan menarik anak panahnya ke arah ke bagian entitasnya hingga muncul warna hijau, baru kita lepas. Tujuannya apa? Biar saat kita digeser itu akan tetap tersambung. Oke, untuk selanjutnya yaitu menentukan relasi antar entitas. Jadi untuk pertama yaitu relasi antara entitas pelanggan dengan transaksi. Sini bisa kita masukkan melakukan. Jadi pelanggan melakukan transaksi atau transaksi dilakukan oleh pelanggan. Tipe untuk relasinya yaitu kita sesuaikan dulu. Di sini pelanggan itu dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Jadi di sini yaitu one to many. Kenapa? Karena kode resi itu hanya bisa tidak bisa sama, dan nama pelanggan itu masih bisa sama di beberapa transaksi. Oke, untuk tipenya bisa kita klik di sini karena kita belum menentukannya, kemudian bisa pilih di sini, pilih yang garis satu itu berarti one, kemudian kita untuk transaksi kita bisa pilih untuk yang seperti kaki ayam. Oke, itu adalah menunya. Jadi pelanggan ke transaksi yaitu one to many. I didn't want to say this Kemudian in front mari of kita lihat untuk ruangan dan transaksi. Pada tabel pada menu ruangan, pada entitas ruangan ini, ruangan ke transaksi yaitu disewa. Jadi bisa dibaca ruangan disewa oleh transaksi atau transaksi menyewa ruangan. Hubungan tipe dari relasi ini yaitu one to one. Kenapa? Karena satu ruangan hanya dapat disewa oleh satu transaksi, dan satu transaksi hanya dapat menyewa satu ruangan. Oke, untuk selanjutnya kita membuat tipenya. Untuk tipenya yaitu one seperti yang tadi. Untuk ke transaksi yaitu one juga. Oke, jadi untuk ERD di Draw.io adalah sebagai seperti yang tertera ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini untuk pembuatan ERD dari Draw.io. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga dapat membantu. Ya Tuhan, yang pakai kacang atau tidak? Coklat, coklat.